Sebelumnya, kalian pernah dengar kata diplomat nggak? Jadi, kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang diplomat. Jadi, pengertian diplomat adalah orang yang terlibat dalam penyelenggaraan hubungan resmi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kata diplomat berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemilik dokumen dan berarti melegitimasi posisi seseorang sebagai duta pemerintah. Fungsi diplomat dalam sistem pemerintahan yaitu: pertama, diplomat sebagai perwakilan. Tugas diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional negara dalam kebijakan luar negeri. Tugas diplomat yang kedua yaitu mempromosikan dan bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Kemudian, mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Tugas diplomat yang ketiga yaitu diplomat sebagai negosiator. Dalam hal ini, diplomat berarti harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi internasional. Tugas diplomat yang keempat adalah melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Tugas diplomat yang kelima adalah untuk melindungi. Diplomat juga bertugas untuk memastikan kepentingan Indonesia, termasuk warga negaranya di luar negeri, terjaga dan terjamin. Fungsi diplomasi menurut para ahli yaitu: pertama, menurut Alex Briggs, diplomasi merupakan sebuah kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Fungsi diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan. Yang kedua, menurut Geoffrey M.C. Darmot, fungsi diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional masing-masing negara. Seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara atau mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya akan lebih baik jika lebih sedikit negara nasional minded di dunia ini. Tokoh idola Karen adalah Adil Sejajeni. Adil Sejajeni adalah seorang diplomat karir sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1976, ia dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Sri Lanka. Tokoh idola Grace adalah Albusra Basnur. Ia lahir pada tanggal 20 Juli 1960. Ia adalah seorang diplomat Indonesia sejak Maret 2019 menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Ethiopia, merangkap Republik Djibouti dan Uni Afrika di Addis Ababa. Ia lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan pernah bekerja sebagai seorang wartawan. Antara lain, ia menulis untuk majalah detektif Romantika dan Selekta. Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sudah berkecimpung di jurnalistik semenjak SMA. Basnur juga menyelesaikan studi misterinya di Universitas Santo Tomas Manila, Filipina. Tokoh idola Radu adalah Silvani Austin Pasaribu, merupakan diplomat RI pembungkam Vanuatu soal Papua. Ia melontarkan jawaban tegas kepada Perdana Menteri Vanuatu, yaitu Bob Lockman, yang mengungkit masalah Papua. Berkat ketegasannya itu, Silvani menjadi perbincangan di media sosial. Tokoh idola Riana adalah Nara Rahmatia. Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-71 September 2016, perempuan lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini menyebut Kepulauan Solomon menggunakan alasan HAM untuk mendukung pergerakan separatisme. Tokoh idola Mutia adalah Ainan Nurang. Ainan menampar perwakilan Vanuatu dalam sidang Majelis Umum PBB pada 2017. Dia menegaskan sambil menunjukkan gestur telunjuknya bahwa kelompok separatis telah menyebarkan hoaks dan tuduhan keliru yang dilatar belakangi mencari uang. Ia berani berkata, negara-negara penyerang ini dibutakan secara menyedihkan. Mereka gagal memahami dan lebih tepatnya enggan mengerti, katanya. Diplomat yang berjasa bagi Indonesia yang pertama adalah Agus Salim. Agus Salim adalah seorang diplomat ulung yang dimiliki Indonesia dan diakui dunia. Tokoh berjuluk The Grand Old Man ini berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mendapatkan dukungan dan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain.
Sesuai kemerdekaan, tepatnya pada 1947, Agus Salim ditunjuk untuk memimpin delegasi Indonesia di Forum PBB. Sebelum itu, masih di tahun yang sama, Indonesia mengadakan misi diplomatik ke negara-negara Arab. Tim yang dipimpin oleh Agus Salim ini kemudian berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari sejumlah negara Arab, antara lain dari Mesir, Suriah, Libanon, serta Arab Saudi dan Yaman. Diplomasi yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Soekarno dikenal sebagai seorang negosiator yang terampil, orator, dan penulis. Kepiawaian Soekarno yang didukung oleh kepribadian yang menarik membuat Soekarno bisa berteman dengan pemimpin-pemimpin negara lain meskipun berbeda ideologi, budaya, atau agama. Persahabatan ini tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga bermanfaat bagi Indonesia. Salah satu diplomasi cerdas Soekarno selama ini adalah diplomasi KAA. Selama konferensi, Soekarno menggunakan situasi tidak hanya untuk negosiasi, tetapi juga untuk mempromosikan budaya makanan budaya. Yang ketiga yaitu Muhammad Hatta. Dalam melakukan diplomasi, Muhammad Hatta selalu melandasinya dengan cinta kepada tanah air dan kepercayaan pada negaranya. Hal ini tergambar dalam perjuangan Muhammad Hatta saat konferensi Meja Bundar. Saat itu Indonesia sudah merdeka, namun kedaulatannya tidak diakui dunia. Maka diplomasi dipilih sebagai solusi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pada 23 Agustus 1949, KMP diadakan di Den Haag, Belanda dengan mengundang perwakilan dari berbagai negara. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta mampu mendominasi perundingan. Saat Belanda mendesak Indonesia untuk menanggung utang perang,